Di balik gedung pencakar langit dan kemajuan kota-kota besar dunia, ada kawasan yang begitu padat hingga gang sempit menjadi jalan utama, rumah berdiri saling menempel, dan jutaan orang menjalani kehidupan dalam kondisi yang sulit dibayangkan. Beberapa tempat ini bahkan memiliki populasi yang lebih besar dari banyak kota besar di dunia. Selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini kita akan melihat 9 kawasan kumuh di dunia yang terkenal karena kepadatan ekstrem, kondisi unik, dan kisah kehidupan yang jarang terlihat dari sisi lain dunia. Dari permukiman yang berdiri di atas air hingga kawasan yang tumbuh menjadi kota di dalam kota. Nomor terakhir mungkin akan mengubah cara kamu melihat sebuah kota. Yuk, kita mulai dari peringkat 9. Nomor 9, Mansyat Nasser. Mansyat Nasser, atau yang lebih populer dengan julukan Garbage City, adalah sebuah potret luar biasa tentang bagaimana limbah diubah menjadi penggerak ekonomi utama di pinggiran Kairo, Mesir. Kawasan ini dihuni oleh komunitas Zabalen, sebuah istilah lokal yang berarti orang-orang sampah, yang secara mandiri membangun salah satu sistem pengelolaan limbah informal paling efisien di dunia. Tanpa infrastruktur modern yang canggih, mereka mengumpulkan, memilah, dan mendaur ulang hampir 80 hingga 85% dari seluruh sampah yang mereka bawa dari kota Kairo. Setiap sudut jalan, lantai dasar rumah, hingga atap bangunan menjadi ruang kerja komunal tempat kertas, plastik, dan logam dipisahkan secara manual dengan presisi yang mengagumkan. Bagi masyarakat luar, tempat ini mungkin terlihat seperti labirin yang dipenuhi tumpukan limbah, namun bagi warga Mansyat Nasser, sampah adalah komoditas berharga yang menjamin kelangsungan hidup dan masa depan keluarga mereka. Hebatnya, sistem daur ulang berbasis komunitas ini tidak hanya menciptakan ribuan lapangan kerja lokal, tetapi juga menghasilkan perputaran ekonomi yang mandiri melalui penjualan bahan mentah hasil pemilahan ke berbagai pabrik. Dari ketekunan tangan-tangan Zabalin, kawasan yang sering disalahpahami ini justru menjadi pahlawan lingkungan tanpa tanda jasa yang menyelamatkan ibu kota Mesir dari krisis ekologi, sekaligus membuktikan bahwa ekonomi sirkular sejati bisa lahir dari keterbatasan. Nomor 8, Tondo. Tondo adalah salah satu kawasan paling padat di Filipina dan menjadi bagian dari wilayah metropolitan Manila yang sangat sibuk. Di beberapa bagian wilayah ini, rumah-rumah berdiri sangat rapat dengan gang sempit yang dipenuhi aktivitas hampir sepanjang hari. Di balik kesan padat tersebut, Tondo juga dikenal sebagai tempat tinggal bagi jutaan cerita tentang perjuangan ekonomi, kehidupan komunitas yang kuat, dan aktivitas perdagangan skala kecil yang terus bergerak setiap harinya. Salah satu area yang paling sering disorot adalah kawasan sekitar pelabuhan dan permukiman padat yang berkembang cepat seiring pertumbuhan kota. Meski menghadapi tantangan seperti kepadatan penduduk, akses infrastruktur, dan kondisi lingkungan, banyak warga tetap membangun kehidupan dan sumber penghasilan di tengah keterbatasan. Tondo menjadi gambaran kontras sebuah kota besar. Di satu sisi penuh tekanan urban, tetapi di sisi lain menunjukkan ketahanan dan semangat masyarakat yang luar biasa. Nomor 7, Makoko. Makoko adalah salah satu permukiman paling unik sekaligus paling dikenal di dunia karena sebagian besar wilayahnya berdiri di atas perairan Laguna di Lagos. Rumah-rumah di kawasan ini banyak yang dibangun menggunakan kayu dan ditopang tiang-tiang yang tertanam di dasar air. Sementara jalur transportasi utama di beberapa area bukan jalan raya, melainkan perahu kecil yang digunakan warga untuk beraktivitas setiap hari. Makoko diperkirakan telah berkembang selama puluhan tahun seiring pertumbuhan Lagos yang sangat cepat dan menjadi tempat tinggal bagi komunitas nelayan serta keluarga yang menggantungkan hidup pada perdagangan lokal, kerajinan, dan usaha kecil. Pemandangan rumah kayu yang rapat di atas air membuat kawasan ini sering dijuluki sebagai salah satu kota terapung paling terkenal di dunia. Di balik tampilannya yang sering menarik perhatian dunia, Makoko juga menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan akses air bersih, sanitasi, pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Namun kawasan ini bukan hanya cerita tentang kemiskinan. Makoko juga dikenal karena kemampuan warganya beradaptasi dan membangun sistem kehidupan sendiri di lingkungan yang tidak biasa. Sekolah, pasar, tempat ibadah, hingga aktivitas ekonomi lokal terus berjalan di antara kanal-kanal sempit yang menghubungkan rumah-rumah penduduk. Nomor 6, Dharavi.
Dharavi, salah satu kawasan permukiman padat paling terkenal di dunia dan sering disebut sebagai kota di dalam kota. Berada di jantung Mumbai, kawasan ini menempati area yang relatif kecil, tetapi dihuni oleh ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta orang menurut berbagai perkiraan. Gang-gang sempit, rumah yang berdempetan, dan aktivitas yang hampir tidak pernah berhenti menciptakan pemandangan yang sangat kontras dengan gedung-gedung modern di sekitarnya. Namun Dharavi bukan hanya tentang kepadatan. Kawasan ini juga dikenal sebagai pusat ekonomi informal yang sangat aktif, dengan ribuan usaha kecil seperti daur ulang, tekstil, kerajinan kulit, produksi makanan, hingga industri rumahan yang menghasilkan perputaran ekonomi besar setiap tahunnya. Di balik kondisi ruang yang terbatas dan tantangan infrastruktur seperti sanitasi serta akses fasilitas publik, Dharavi menunjukkan bagaimana sebuah komunitas dapat membangun sistem ekonomi dan sosial yang kuat dari bawah. Banyak keluarga telah tinggal dan bekerja di sini selama beberapa generasi, menciptakan jaringan usaha dan komunitas yang saling terhubung. Karena skala aktivitasnya yang luar biasa, Dharavi sering menjadi contoh bagaimana kawasan yang terlihat sederhana dari luar ternyata memiliki dinamika ekonomi yang sangat kompleks dan menjadi bagian penting dari kehidupan kota Mumbai. Nomor 5, Kibera. Kibera dikenal sebagai salah satu kawasan permukiman informal terbesar dan paling terkenal di Afrika. Terletak di pinggiran Nairobi, kawasan ini berkembang selama puluhan tahun seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang sangat cepat. Dari atas, Kibera terlihat seperti hamparan atap seng yang membentang tanpa akhir, dipisahkan oleh gang-gang sempit yang dipenuhi aktivitas sepanjang hari. Meski sering mendapat sorotan karena kepadatan penduduk dan keterbatasan infrastruktur, Kibera sebenarnya merupakan kawasan dengan kehidupan ekonomi lokal yang sangat aktif, mulai dari pasar kecil, bengkel, usaha rumahan, hingga berbagai layanan yang dijalankan langsung oleh masyarakat setempat. Namun yang membuat Kibera menarik bukan hanya ukurannya, melainkan bagaimana komunitas di dalamnya terus bergerak dan beradaptasi di tengah tantangan yang ada. Akses terhadap sanitasi, air bersih, pendidikan, dan fasilitas kesehatan masih menjadi isu penting di berbagai bagian kawasan ini. Di sisi lain, banyak organisasi lokal dan warga setempat membangun berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas hidup, mulai dari pendidikan komunitas hingga program pengembangan ekonomi. Kibera menjadi gambaran nyata tentang sisi lain pertumbuhan kota besar, tempat di mana keterbatasan dan semangat bertahan hidup berjalan berdampingan setiap harinya. Nomor 4, Dhaka. Dhaka, salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, dan di balik laju pertumbuhannya terdapat banyak kawasan permukiman padat yang terus berkembang seiring urbanisasi yang sangat cepat. Setiap tahun banyak penduduk dari berbagai daerah datang ke Dhaka untuk mencari pekerjaan dan peluang hidup yang lebih baik, membuat kota ini tumbuh jauh lebih cepat dibanding kemampuan infrastruktur untuk mengimbanginya. Di beberapa area, rumah-rumah berdiri sangat rapat dengan lorong sempit, sementara aktivitas ekonomi berjalan hampir tanpa henti dari pagi hingga malam. Meski terlihat penuh dan sesak, kawasan-kawasan ini menjadi tempat tinggal sekaligus sumber penghidupan bagi jutaan orang. Salah satu hal yang membuat Dhaka menonjol adalah kontras yang sangat terlihat antara pusat bisnis modern dan permukiman padat yang berada tidak jauh dari sana. Banyak warga bekerja di sektor manufaktur, perdagangan kecil, jasa, hingga industri garmen yang menjadi salah satu penggerak ekonomi Bangladesh. Namun pertumbuhan yang sangat cepat juga membawa tantangan seperti kemacetan, tekanan terhadap layanan publik, sanitasi, dan kebutuhan ruang hidup yang terus meningkat. Dhaka memperlihatkan bagaimana sebuah kota dapat terus bergerak dan berkembang, tetapi di saat yang sama harus menghadapi konsekuensi besar dari ledakan urbanisasi. Nomor 2, Soweto. Soweto adalah kawasan urban besar di pinggiran Johannesburg yang memiliki sejarah sangat kuat dan menjadi salah satu simbol perubahan sosial di Afrika Selatan. Nama Soweto sendiri berasal dari singkatan South Western Townships, wilayah yang pada masa lalu berkembang sebagai kawasan tempat tinggal bagi penduduk kulit hitam di era pemisahan ras. Seiring waktu, kawasan ini tumbuh menjadi rumah bagi jutaan orang dengan karakter yang sangat beragam, mulai dari permukiman sederhana hingga area yang berkembang lebih modern. Jalan-jalannya dipenuhi aktivitas ekonomi lokal, pasar, usaha kecil, seni jalanan, dan budaya yang hidup, menjadikan Soweto jauh lebih kompleks daripada gambaran yang sering muncul dari luar,
Namun yang membuat Soweto dikenal dunia bukan hanya ukurannya, melainkan perannya dalam sejarah dan ketahanan masyarakatnya. Kawasan ini menjadi lokasi berbagai peristiwa penting yang ikut membentuk arah masa depan Afrika Selatan. Hingga sekarang, Soweto tetap menghadapi tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan kebutuhan pembangunan di beberapa wilayah, tetapi juga terus berkembang sebagai pusat budaya, pariwisata, dan identitas masyarakat lokal. Dari lingkungan yang lahir dari keterbatasan, Soweto berubah menjadi salah satu kawasan paling berpengaruh dan paling dikenali di benua Afrika. Nomor 1, Paraisopolis. Paraisopolis adalah salah satu kawasan permukiman padat terbesar di Brasil dan menjadi simbol kontras ekstrem yang bisa ditemukan di kota modern. Yang membuat tempat ini begitu mencolok adalah lokasinya. Paraisopolis berdiri tepat berdampingan dengan kawasan elit dan gedung-gedung mewah di Sao Paulo. Dari udara, perbedaan itu terlihat sangat jelas. Di satu sisi deretan rumah yang rapat dan tumbuh tanpa pola. Sementara di sisi lain berdiri lingkungan dengan jalan tertata dan fasilitas lengkap. Kawasan ini berkembang cepat karena urbanisasi dan arus perpindahan penduduk yang datang mencari pekerjaan, serta kesempatan hidup yang lebih baik di kota besar. Meski sering dikaitkan dengan tantangan seperti kepadatan tinggi dan keterbatasan infrastruktur di beberapa area, Paraisopolis juga dikenal karena kehidupan komunitasnya yang sangat aktif. Banyak warga membangun usaha kecil, pasar lokal, layanan mandiri, hingga berbagai kegiatan sosial yang membuat kawasan ini terus bergerak setiap hari. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai program pembangunan dan inisiatif komunitas juga mulai mendorong perubahan di wilayah ini. Paraisopolis menunjukkan bahwa di balik padatnya bangunan dan keterbatasan ruang, ada komunitas besar yang terus tumbuh, beradaptasi, dan membentuk identitasnya sendiri di tengah salah satu kota terbesar di Amerika Selatan. Di balik padatnya bangunan dan sempitnya ruang hidup, kawasan-kawasan ini menunjukkan satu hal yang sering tidak terlihat dari angka dan foto udara. Jutaan orang tetap menjalani hidup, bekerja, membangun keluarga, dan bertahan di tengah kondisi yang tidak mudah. Setiap tempat memiliki cerita yang berbeda, tetapi semuanya memperlihatkan bagaimana pertumbuhan kota yang sangat cepat bisa menciptakan dua sisi dunia yang hidup berdampingan dalam satu wilayah. Dari Afrika, Asia, hingga Amerika Selatan, itulah kawasan kumuh di dunia yang memperlihatkan sisi lain dari kehidupan perkotaan yang jarang disorot. Kalau menurut kamu kawasan mana yang paling mengejutkan atau paling tidak kamu sangka sebelumnya? Tulis di kolom komentar. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena masih banyak fakta menarik lainnya yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di eksplorasi selanjutnya.